Pernah nggak sih Anda lihat ada saham yang grafiknya naik turunnya kayak roller coaster? Nah, hari ini kita mau coba jadi detektif buat salah satu saham kayak gitu, kodenya RCCC. Pertanyaannya simpel, ini harta karun atau malah jebakan? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, coba lihat langsung ke angkanya. RCCC ini pernah loh terbang sampai ke 288, tapi sekarang anjlok ke sekitar 106. Itu turun lebih dari 60% loh. Ini bukan cuma goyang-goyang biasa, ini sinyal kuat. Tapi sinyal buat apa? Buat beli atau buat lari? Nah, itu yang mau kita cari tahu. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apakah harga yang anjlok ini artinya kita bisa dapat barang bagus dengan harga diskon super miring? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan yang kelihatannya murah tapi bakal bikin kita makin rugi? Inilah misteri yang harus kita pecahkan. Biar nggak tersesat, kita punya peta jalannya ya. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya RCC. Terus, kita intip dalaman keuangannya. Setelah itu, kita cari tahu ranjau-ranjaunya alias risikonya. Baru deh kita hitung-hitungan kira-kira berapa harga wajarnya. Dan terakhir, kesimpulannya, biar Anda bisa ambil keputusan sendiri. Siap? Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum ngomongin harga saham, kita harus tahu dulu, RCCS ini sebenarnya perusahaan apa sih? Kerjanya ngapain? Yuk kita intip dapur mereka. Jadi RCCC ini mainnya di bisnis logistik dan transportasi darat. Cukup menarik ya, mereka ini mulai dari kecil banget loh. Di tahun 2012 itu cuma punya 4 truk. 6 tahun kemudian armadanya udah jadi 53. Kerjaan utamanya yang angkutin barang-barang berat, kayak bahan baku semen, pasir, sampai produk jadi kayak sak semen dan pupuk. Intinya, mereka ini urat nadi logistik buat industri-industri besar. Nah, ini ada satu hal teknis tapi penting banget buat Anda tahu. RCTC ini masuknya ke papan akselerasi di bursa kita. Gampangnya, ini papan buat perusahaan skala kecil menengah. Aturannya beda. Harga sahamnya itu bisa naik atau turun sampai 10% sehari. Jadi lebih liar, lebih volatil. Dan yang paling krusial, kadang kalau kita mau jual banyak, bisa jadi susah cari pembelinya. Atau malah bikin harganya anjlok. Ini resiko likuiditas namanya, dan ini nempel terus di saham RCTC. Oke, bisnisnya udah kebayang ya. Sekarang bagian yang paling seru buat investor. Kita bedah angkanya. Cerita pertumbuhannya bagus, tapi apakah dompet perusahaannya juga sehat? Waktunya kita cek laporan keuangannya. Langsung aja, kita lihat angka positif pertama. Laba per sahamnya atau EPS itu tumbuh 21,8%. Wow, artinya apa? Sederhananya, perusahaan ini makin jago mengubah penjualan jadi untung bersih buat para investornya, termasuk kita kalau punya sahamnya. Oke, kita kasih satu centang hijau buat RCC. Nah, di sini ceritanya jadi agak rumit. Coba lihat perbandingannya. Kalau dari rasio PE, RCCE ini di angka 19 kali, sementara rata-rata industrinya cuma 12. Artinya, dibandingin sama labanya, harga saham RCCE ini kelihatan kemahalan. Tapi, coba lihat rasio price to book-nya. Angkanya 1,63, hampir sama loh sama rata-rata industri di 1,4. Maksudnya, kalau dinilai dari aset-aset fisiknya, kayak truk-truknya, harganya wajar-wajar aja. Jadi, mahal atau murah nih? Bingung kan? Ini yang bikin analisisnya jadi seru. Baiklah, kita udah lihat sisi manisnya. Sekarang, waktunya kita jadi pesimis sedikit. Investor yang jago itu bukan cuma cari alasan buat beli, tapi juga aktif mencari alasan buat jangan beli. Yuk kita mulai berburu red flag alias tanda-tanda bahaya. 60%. Saya ulang ya, 60%. Angka yang gede banget. Sebelum saya kasih tahu ini angka apa, coba deh Anda bayangin. Kalau pendapatan bisnis Anda 60%-nya datang dari satu sumber saja, kira-kira ngeri nggak? Dan inilah dia jawabannya. Ternyata 60% dari semua pendapatan RCC itu datangnya dari satu pelanggan, Indo Semen. Ini adalah risiko konsentrasi yang luar biasa tinggi. Coba bayangkan kalau amit-amit kontrak sama Indosemen ini putus. Bisnis RCC bisa langsung oleng parah. Ini teman-teman adalah red flag paling besar yang kita temukan. Risikonya nggak berhenti di situ. Selain masalah ketergantungan sama Indosemen, jangan lupa soal jebakan likuiditas papan akselerasi yang tadi kita bahas. Terus, karena banyak truknya dibeli bekas, biaya perawatannya bisa jadi bom waktu. Dan pastinya, sebagai perusahaan transportasi, mereka rentan banget sama kenaikan harga solar. Semua ini harus kita catat baik-baik. Oke, kita udah timbang-timbang sisi positif dan negatifnya. Sekarang pertanyaan jutaan dolarnya. Jadi sebenarnya berapa sih harga yang pantas buat saham RCC ini? Nah, di sini ceritanya makin seru karena ada dua kubu dengan valuasi yang beda jauh. Kita lihat, ada dua cerita yang beda banget. Di sebelah kiri, ada valuasi waktu mereka IPO di tahun 2022. Analis bilang harga wajarnya cuma Rp96.
Padahal harga IPO-nya 135, artinya dari awal udah dibilang kemahalan. Nah, di sisi lain, ada riset yang lebih baru nih, yang ngasih target harga di 140 sampai 150 rupiah. Ini artinya, dari harga sekarang, ada potensi untung yang lumayan. Jadi, siapa yang benar? Tim pesimis atau tim optimis? Oke, semua kartu sudah kita buka di atas meja. Mulai dari bisnisnya, angkanya, risikonya, sampai perdebatan valuasinya. Tugas saya di sini bukan untuk menyuruh Anda beli atau jual. Tugas saya adalah membantu Anda melihat gambaran besarnya. Sekarang, kita rangkum semuanya biar lebih gampang dicerna. Kita ringkas ya. Di kubu banteng, yang optimis, mereka melihat pertumbuhan laba yang kencang, valuasi asetnya yang wajar, dan ada riset yang bilang harganya bisa naik tinggi. Tapi, di kubu beruang, yang hati-hati, mereka nunjuk ke satu masalah besar, ketergantungan sama Indochinen. Plus, PI-nya mahal, dan ada resiko-resiko dari papan akselerasi. Jadi jelas ya, ada argumen kuat dari kedua belah pihak. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Pertanyaan penutup ini, jawabannya ada di tangan Anda masing-masing. Setelah melihat semua ini, apakah potensi pertumbuhan RCCC cukup menarik untuk menutupi risiko terbesarnya, yaitu nasibnya ada di tangan Indosemen? Apakah ini sebuah risiko yang bisa Anda terima? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah RCCC layak masuk ke portofolio Anda atau tidak.